Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali berkumpul dalam acara kelas pendalaman Alkitab. Ini adalah sesi yang kelima, masih membahas topik kesesatan manusia, dan malam hari ini akan dibawakan oleh Pak James Lilatupa. Mari sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Bapa berikan bagi kami untuk kami duduk diam bersama-sama, belajar firman Tuhan, belajar kebenaran Tuhan. Kami masih membahas topik kesesatan manusia, dan biarlah malam hari ini Engkau memberkati Pak James, memberikan hikmat marifat surgawi, supaya Pak James bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kami bisa belajar sama-sama menyerap kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Pak James silakan langsung aja. Terima kasih Pak David untuk kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan bertugas menyampaikan kesesatan manusia pada sesi yang kelima. Ada 5 bagian yang akan disampaikan di sini. Pertama, hukum dosa. Kemudian yang kedua, modifikasi agama. Yang ketiga, pertaruhan. Yang keempat, kesesatan manusia. Yang kelima, arti sesat sesungguhnya. Jadi dari 5 bagian ini, bagaimana situasional yang akan digambarkan sebentar tentang kondisi manusia yang kecenderungannya berada dalam situasi meleset. Bisa dikatakan ada dosa, bisa dikatakan di sini tersesat, kemudian pengertian sesat itu sendiri, dan ada juga disampaikan di sini tentang modifikasi, ya, artinya rekayasa hikmat dunia pada agama itu sendiri. Ya, saya mulai dari hukum dosa. Banyak di antara kita tidak sadar sudah menerima pengampunan dosa, tetapi masih saja menabur dosa dan melakukan kesalahan tanpa menjaga perasaan Tuhan. Ini bisa kita tidak sengaja, dan mungkin juga karena memang sudah terlanjur doktrin lama berlangsung sampai kita berada dalam situasi tidak menjaga perasaan Tuhan. Ini orang yang tidak takut akan Allah. Kita celaka kalau terus-menerus begini. Ini perjuangan berat. Mengapa harus begini? Karena kita manusia. Kita punya risiko kehidupan, yaitu berpisah dari Allah atau bersama dengan Allah. Jadi jangan berpikir penebusan oleh karya Kristus membuat kita otomatis menjadi anak Allah yang bersama dengan Dia. Jadi yang penting di sini bagaimana perwujudan tindakan kita menjadi seperti anak Allah itu seperti apa. Demikian kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, Dia sayang pada kita. Bukan hanya memberikan putra tunggalnya, yaitu anaknya, Yesus Kristus, Dia juga memberikan rohnya sendiri dalam hidup kita. Roh Kudus menjadi tubuh kita, baiknya supaya kita digarap Tuhan. Dari kalimat terakhir ini, Roh Kudus yang menjadikan tubuh kita, baiknya supaya kita digarap Tuhan, itu artinya Roh Kudus menjadi sarana, ya, untuk karya keselamatan, pertaruhan, perjuangan kita menjadi manusia seperti yang Tuhan inginkan. Jadi kalau Roh Kudus tidak ada,
berarti kita melangsungkan kehidupan ini bukan karena dalam rangka garapan Tuhan, tetapi karena dunia kita ini sendiri yang uh, membuat kita berkeadaan seperti dunia ini sendiri gitu. Orang di luar umat pilihan dapat memilih baik atau jahat. Nah ini berarti secara umum ya, di luar umat pilihan bisa pilih baik atau jahat, baik dari segi apa ya, perbuatan baik, fisiolog ya, atau jahat. Tetapi kita memiliki satu pilihan, yaitu sempurna. Kita ditantang memilih pohon kehidupan, yaitu Tuhan sendiri, atau pohon pengetahuan yang baik dan jahat, yaitu suara dunia, sementara kita memiliki keadaan sebagai manusia yang telah hidup di bawah hukum dosa. Jadi artinya pengetahuan yang baik dan yang jahat itu bisa secara dunia dan bisa secara garapan Tuhan apabila Roh Kudus sudah menjadi uh, bagian daripada hidup kita. Kita harus memilih kehidupan atau kematian, menjadi sekutu Tuhan atau seteru Tuhan. Tanggung jawab yang pernah dipikul Adam dan Hawa memilih hidup atau mati, sekarang teraplikasi dalam hidup kita. Makanya kita tidak bisa hidup wajar. Jadi artinya kita tinggal memilih hidup menurut kehidupan Tuhan atau sebaliknya. Memang agama tidak mengajarkan kejahatan. Semua agama mengajarkan kebaikan, termasuk kekristenan yang dimodifikasi. Nah ini kata modifikasi berarti bisa diterjemahkan dengan Injil yang lain. Yaitu cukup membuat orang bergereja menjadi baik. Dan lain-lain ya, aktif sebagai pengurus, bahkan pendeta sekalipun. Karena ada di atas kata dimodifikasi, sehingga apapun aktivis kerjakan itu tidak murni lagi karena dimodifikasi. Tetapi Kristen yang sejati hendak mengembalikan manusia kepada Allah. Jadi artinya Kristen yang dimodifikasi tidak mengembalikan manusia kepada Allah, tetapi terjebak dalam kehidupan wajar dunia ini. Di mana tubuh manusia menjadi baiknya apabila kita direncanakan kembali kepada rancangan Allah. Sehingga bisa hidup dalam persekutuan dengan Bapa. Bagian kedua, nah ini lanjutan tadi, modifikasi agama. Kita tidak bisa menyangkali kenyataan bahwa keadaan dunia di mana kita hidup ini, keadaan bumi di mana kita berdomisili ini tidak bertambah lebih baik. Boleh katakan, saya katakan di sini bahwa begitu kuatnya pengaruh dunia sehingga uh, daripada agama itu tertinggal, makanya para tokoh-tokoh agama mengadakan konsep-konsep modifikasi untuk mengadaptasi terhadap dunia ini gitu, sehingga dia tidak lagi murni gitu. Faktanya justru menjadi lebih buruk dari berbagai aspek akibat itu ya, rekayasa tadi dalam berbagai bidang kehidupan. Di dunia seperti ini kita tidak bisa berlindung kepada siapa-siapa. Kita harus back to the basic, kembali ke dasar. Maksudnya sini firman yang murni ya. Kita harus memandang ada pribadi atau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memelihara kehidupan, untuk Allah yang mengetahui perubahan-perubahan ini. Bila ini saya jelaskan tentang kembali ke dasar, semua juga penyampaian firman Allah menyatakan tersebut. Tetapi pada ujung-ujung terakhir, ketahuan bahwa motifnya bukan karena untuk kemuliaan Allah, tetapi untuk kemuliaan sesaat atau kemuliaan pada komunitas agama itu sendiri, bukan kepada kepentingan Tuhan. Kalau ada keadaan yang membuat manusia sengsara, apakah itu kemiskinan, perang, dan berbagai penderitaan lain,
Itu bukan karena Allah merancang atau mendesain semuanya itu. Bumi rusak karena penduduknya. Itu secara natur ya. Firman Tuhan mengatakan bumi menjadi gersang karena perbuatan manusia itu sendiri. Ya, karena perkembangan teknologi sehingga akhirnya alam menjadi korban akibat ulah manusia itu sendiri. Di dalam kehendak bebasnya, maksudnya manusia, Allah tidak bisa mencegah manusia merusak hidupnya sendiri dan merusak alam yang Allah telah ciptakan. Tuhan tentu mengerti dan mengetahui perubahan-perubahan ini. Tuhan pasti berkuasa melindungi orang-orang yang menjadi kekasih-kekasihnya. Mari kita kembali kepada Tuhan. Jadi latar belakang sampai explore uh, kondisi alam dan sekitarnya itu semua untuk kepentingan yang sementara. Dari segi ekonomi, ya, itu dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan di bumi yang hanya sifatnya sementara. Sehingga di kalimat yang dibawa, Tuhan pasti berkuasa melindungi orang-orang yang menjadi kekasih-kekasihnya. Jadi kita harus menjaga diri tidak terseret dengan kondisi yang dilakukan manusia pada umumnya. Nah, di sini sebelah kiri itu gambar begitu banyak agama. Kurang lebih 5, ada 14 ya atau 13 ini. Agama banyak menipu manusia. Maksudnya bukan agama dalam arti agama umum, tetapi cara orang beragama. Itu yang salah. Jadi waktu metode atau cara menerjemahkan agama itu dalam kehidupan perilaku umat beragama itu sendiri, itu yang salah. Tentu semua agama mengajarkan kebaikan, termasuk juga kekristenan. Bukan agamanya yang salah, tetapi manusia yang telah memodifikasi agama. Nah, kalau bicara manusia ini, berarti biasanya tokoh-tokoh agama. Baru nanti lanjut kepada para misionaris ke seluruh bumi gitu. Manusia memotivasi agama menjadi tata cara kehidupan yang tidak membawa manusia kepada Allah. Nah, mungkin juga kalau boleh saya beranikan diri, apabila agama itu disebarkan, dia akan bertemu dengan animisme misalnya di wilayah dunia manapun sebelum mengenal agama. Nah, mungkin disitulah ada adaptasi-adaptasi sehingga kurang tepat ya tentang kemurnian dari agama itu sendiri diselenggarakan. Kita melihat banyak orang Kristen sudah berpuas diri dengan datang ke gereja. Ini modifikasi yang tidak pernah dilihat dengan teliti oleh banyak orang. Ini ketikan ini berdasarkan pikiran ya. Dimodifikasi tentu diawali dengan fase berpikir bagaimana yang terbaik. Sehingga waktu menjalankan, mempraktekkan isi Alkitab itu dengan pengertian yang kurang tepat, inilah yang dikatakan modifikasi. Kita tidak menyalahkan agama atau kekristenan, tetapi modifikasinya. Memang di sini kuasa kegelapan bekerja. Ini banyak contoh ya, misalnya bila berikan persembahan akan diganti oleh Tuhan 10 kali, 30, 60 kali, hingga 100 kali ganda. Sehingga itu menjadi motivasi jemaat memberikan puluhan atau persembahan. Lanjut, kalau ular bisa masuk Taman Eden, melingkar di pohon pengetahuan yang baik dan jahat di tengah taman waktu itu ya, maka setan juga bisa melingkar saat ini di tengah-tengah komunitas Kristen. Maka dilahirkanlah modifikasi beragama yang justru membuat orang tidak menemukan Allah. Ya, artinya meleset. Dari tahun ke tahun meleset, makin lama, makin tahun, makin jauh. Kalau garis lurus ke depan saya itu hanya cuma 1 meter, kalau dari titik mulut saya berbicara ini geser hanya 1 derajat, dalam jarak 1 meter ke depan pasti sudah melenceng kurang lebih 10-15 cm. Apabila ini berlangsung dalam bertahun-tahun, maka jauhlah daripada makna inti daripada firman itu sendiri.
maka dilahirkanlah modifikasi beragama yang justru membuat orang tidak menemukan Allah. Sekarang kita back to the basic, kembali ke Tuhan saja. Kembali ke Tuhan secara pribadi. Jadi ini perlu dibantu dengan baca firman sendiri. Jangan melulu dari pendeta di mimbar, tetapi kita semua wajib membaca untuk klarifikasi, ya, apa yang disampaikan, apa yang kita pahami, untuk nantinya bisa didiskusikan seperti kondisi malam hari ini atau mungkin dalam pertemuan jemaat di gereja secara khusus. Kita masuk kepada bagian ketiga. Berbicara pertaruhan berarti perjuangan. Kalau bicara perjuangan, ada yang kalah, ada yang berhasil, atau setengah berhasil. Nah, pertaruhan ini bukan sesaat, tapi mungkin sekian puluh tahun berjuang baru bisa berhasil. Contoh, soal Abraham menanti-nantikan anaknya itu kurang lebih sampai di umur 95 tahun baru dia dapatkan anak. Kalau seseorang tidak meneladani Yesus, tidak mau serupa dengan Yesus, berarti ia adalah seorang pengkhianat. Ya, karena apa dikatakan pengkhianat? So, pada saat awalnya kita sudah menerima, mengaku, dibaptis secara Kristiani, berarti kita adalah milik Dia. Apabila milik Dia tidak melakukan apa yang menjadi kita menjadi pemiliknya, berarti kita memberontak atau pengkhianat. Kalau kita memilih Tuhan, berarti kita menjadi Dia segalanya. Kristenan yang dikenakan Paulus, ini contoh Paulus ya, menjadi model orang Kristen. Prinsip-prinsip hidupnya jelas. Bagiku, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Ini persis seperti anak tunggal Bapa. Ini baru namanya memilih Tuhan. Atau mungkin saya tambahkan soal doa Bapak. Berikanlah makanan kami hari ini yang secukupnya. Kalau Tuhan membeli hidup kita, artinya Tuhan mengendarai hidup kita. Karena kita adalah kendaraannya yang dia sudah taruh tadi lewat Rohnya Kudus. Jadi bukan kita lagi yang eksis, tetapi dia melalui Rohnya Kudus. Tetapi kita masih mengendarai diri kita, artinya ego kita yang berlangsung. Itu luar biasa Tuhan. Dia menembus kita tetapi memberi kebebasan. Jadi pengertian di sini, kalimat ini bahwa sekalipun dia sudah kita menjadi milik dia, tetapi asas kehidupan, berlangsung kehidupan oleh Tuhan pencipta itu bahwa kehendak bebas itu masih ada, membuat kita bisa menyalahgunakan kebebasan kita dengan meninggalkan dia atau mengendarai diri kita sendiri, kendaraan kita sendiri, maunya kita sendiri, suka-suka kita sendiri. Dalam pertaruhan sesatnya banyak orang yang adalah merasa akan sungguh-sungguh nanti. Banyak orang yang menunda kesungguhannya dalam memilih Tuhan. Padahal sejatinya mereka masuk dalam pertaruhan besar. Biasanya kalau bicara pertaruhan besar ini bicara tentang rohani, saudaraku. Karena kalau yang saya bold ini hitam, ada dalam kondisi orang pilihan yang kondisi ekonominya baik, bahkan sangat berhasil, dia tidak masuk dalam pengertian ini karena dia menganggap bahwa dengan jasmani diberkati, pertaruhan itu selesai, sudah diberkati. Padahal yang masuk sini adalah soal rohani. Karena mungkin ia tidak akan sempat dimiliki Tuhan. Bukan tidak mungkin suatu saat ketika ia berkata, aku memilihmu Tuhan, Tuhan berkata, kamu sudah tidak bisa memiliki aku lagi. Bukan aku tidak mau dipilih, karena kamu sudah tidak mampu memilih aku, mulutmu memilih, dagingmu tidak memilih, jiwamu tidak memilih. Jadi akal, budi, jiwa dan roh kita sepenuhnya tadi diarahkan kepada
hal-hal yang sifatnya jasmani, sehingga dia tidak masuk dalam pertaruhan rohani, tetapi pertaruhan jasmani yang tadi di atas berhasil, sehingga waktu bicara pertaruhan rohani dia mau lakukan pada saat-saat mungkin dalam kondisi sudah bermasalah, entah karena sakit, penyakit, atau masalah-masalah lainnya gitu. Jangan hidup wajar seperti manusia lain yang proyeksinya pemenuhan kebutuhan jasmani. Amin. Seperti tadi yang saya sampaikan. Kalaupun kita tidak menikah, nah ini selain soal proyek keuangan ekonomi yang berhasil, ada soal tidak menikah, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Tidak masalah, asal kita memiliki Tuhan. Ini repot ini. Karena kehidupan orang pada umumnya, kiri kanan kita, entah di rumah, atau di jalan, atau mungkin di kantor, selalu level ukuran itu dilihat daripada kebendaan, pakaian, penampilan, sehingga menyulitkan ya, menyulitkan kalimat ini berlaku kepada kita orang percaya, sehingga apa ya, menjadi persoalan, sehingga sulit bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan. Di sini dikatakan apapun itu masalahnya, asal kita memiliki Tuhan. Bagian keempat, mari kita merenungkan dan membayangkan seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa. Nah, kalau bicara ini berarti kita harus ingat kembali tentang Adam dan Hawa. Maka Adam menemukan dan menjalani hidup sesuai dengan maksud dan tujuan kehidupan diciptakan oleh Allah. Seluruh keturunan Adam akan memiliki hidup sesuai dengan hidup yang ditemukan dan dijalani oleh Adam. Hal itu akan terus berlangsung dalam kekekalan. Jika manusia tidak jatuh dalam dosa, maka tidak ada kuburan. Dari yang ada sekarang ini bisa dipastikan dari penjelasan di atas, tidak akan kita lihat kalau Adam tidak jatuh dalam dosa. Kita tidak tahu tentang kematian juga karena tidak ada kuburan. Jadi semua berlangsung dengan pemberitaan bahwa kekekalan itu sudah berlangsung, atau damai sejahtera itu sudah berlangsung sejak Adam dan Hawa bila tidak jatuh dalam dosa. Adam tidak mewariskan model hidup yang mestinya ditemukan dari jalannya untuk diwariskan kepada anak cucunya. Nah, jadi Adam tidak temukan. Manusia bertambah menjadi jahat. Makin tahun makin jahat. Alkitab mencatat bahwa kejahatan manusia akan semakin bertambah-tambah menjelang akhir zaman. Inilah zaman kita. Situasi kita makin jahat, dan menurut hemat saya kita lebih berat ya pertaruhannya, perjuangan dibandingkan masa-masa di perjanjian lama. Semua manusia telah sesat, memilih jalannya sendiri. Ini akibat saja ya, dari kalimat ini akibat dari penjelasan sebelumnya. Injil ya Injil lain, atau Kristen jadi modifikasi, akibatnya gini, makin sesat dari segi dunia maupun secara Kristen. Di luar sana pergaulan membuat kita jauh dari pikiran-pikiran perasaan Tuhan, masuk ke dalam gereja yang menyampaikan firman juga tidak tepat, maka kelaplah manusia makin sesat. Tetapi Yahweh menimpakan kejahatan manusia kepada Yesus. Nah ini dia. Sehingga Yesus perlu ada, diturunkan ke bumi untuk menjadi juru selamat. Banyak orang hanya sampai pada Tuhan memikul dosa-dosa, tetapi tetap sesat. Justru maksud Allah Bapa Yahweh mengutus putranya menjadi gembala, bukan hanya menyerahkan jiwa, menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya, akan juga memimpin. Nah, kalau dia pimpin berarti kita kan staff, pengikut domba. Kita sebagai domba
mengikut ke rumput yang hijau agar dombanya mengikuti jalannya. Kita ini dombanya mengikuti jalannya, ya. Bukan hanya kita tahu di pikul dosa, tetapi dalam praktek kita domba-domba mengikuti gembala-gembala yang lain, ya. Salah satu karakteristik domba di Israel yaitu mengenal suara gembala. Domba-domba itu akan memisahkan diri dan mengikuti suara gembalanya. Itulah karakter domba-domba di Israel. Dan ini luar biasa karena bisa menjadi gambaran ilustrasi untuk kebenaran ini. Ini secara fisik, ya. Ada gambar sebelah kiri bagaimana domba itu bisa memisahkan diri dari uh, sekitar untuk mengikuti suara gembalanya. Pertanyaannya harus kita tujukan kepada diri kita. Jadi ini sebagai bahan evaluasi. Kita ini domba yang sesat atau domba yang tidak sesat? Pertanyaan kembali, apakah kita domba sesat atau domba yang tidak sesat? Lanjut, jangan berpikir kalau sudah menjadi Kristen, ke gereja, menjadi aktivis, bahkan menjadi pendeta, berarti tidak sesat. Nah, ini tadi ada hubungannya dengan Kristen yang dimodifikasi atau doktrin yang justru menyimpang daripada kebenaran Injil murni itu sendiri. Iblis begitu liciknya memudarkan atau membiaskan pengertian sesat bagi hampir semua orang Kristen adalah jika pengajaran itu tidak sesuai Alkitab. Kalau ada gereja yang jumlah jemaatnya banyak, umurnya sudah ratusan tahun, maka seakan-akan ada pengesahan dari Tuhan atau legitimasi dari Tuhan bahwa gereja itu benar. Inilah cara iblis mengaburkan kata sesat. Jadi paragraf ini sangat tajam, ya, ditujukan kepada tokoh-tokoh gereja yang akhirnya mempunyai gereja-gereja besar yang di sini dipertanyakan kembali oleh gembala sinor kita, apakah otomatis gereja itu sesuai dengan amanat agung daripada kehadiran Yesus di dunia untuk menyelamatkan orang-orang pilihan atau orang percaya, karena ternyata masih ditemukan ratusan umur gereja atau gereja yang sudah ratusan umurnya pun bisa dalam pengertian sesat. Bagian terakhir yang kelima, arti sesat sesungguhnya. Mendengar suara gembala berarti mengerti apa kehidupan itu sesuai dengan kebenaran sang gembala. Tetapi dunia ini ada banyak gembala palsu yang tentu di atasnya ada gembala yang besar yang sesat, yaitu iblis. Ya, iblis adalah bagian daripada Tuhan dulu, anaknya yang menyimpang sehingga di bumi ini turun untuk mencari pengikutnya, sehingga pengertian kalimat ini adalah gembala-gembala palsu, ya, yang bisa menjadi satu komunitas besar di dunia ini, yaitu penyesat terhadap orang-orang yang ingin mengikuti Tuhan secara benar. Ingat, di dalam Injil Matius pasal 16, ketika Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Ini kondisi Petrus dalam kondisi kebersamaan pelayanan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Yesus tahu apa yang keluar dari mulut pikiran Petrus itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi kepentingan iblis, sampai dikatakan hanyalah iblis. Iblis di dalam diri Petrus. Petrus memiliki cara berpikir yang salah, dan itu dibangun dari kecil. Alkitab mengatakan semua kita telah sesat, memilih jalan kita sendiri. Yahweh mengutus putranya dan menimpakan kejahatan kepada putranya. Yesus datang bukan hanya menjadi penebus dosa, tetapi juga gembala.
Kitalah domba-dombanya bagaimana mengikuti gembala-gembala yang murni, bukan yang palsu. Sesat atau tidak jangan hanya dilihat dari sudut pandang doktrin. Mestinya sesat adalah tidak mengenal suara gembala. Lalu bagaimana kita bisa mengenali ajaran yang benar, yang membuat kita memiliki cara pandang hidup yang benar. Ajaran yang benar akan membuat seseorang mengenal suara gembala. Hal ini tidak bisa dialami oleh orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Ini berat, saudara kekasih, karena kalau ingat kembali saya sendiri sangat bergantung kepada iman orang tua dulu. Jadi kalau orang tua orang tepat meleset, ya nanti orang tua meninggal dulu baru kita mencari kemandirian rohani kita bagaimana sehingga kita tahu bahwa kita ini meleset atau tidak. Orang-orang yang tidak mencari Tuhan itu biasanya uh, tidak bisa mengalami seperti yang tadi disampaikan dan tidak bisa dimiliki orang-orang yang tidak haus dan lapar akan kebenaran. Jadi kalau udah terlanjur ya tidak mengenal suara Tuhan, tidak akan bakalan haus dan lapar akan kebenaran. Dan kita tiba pada slide yang terakhir, Alkitab pasti akan membuktikan kebenarannya. Siapa mencari aku akan menemukan. Dia pasti dipertemukan dengan pendeta hamba Tuhan yang mengenal kebenaran, supaya bisa memandang hidup dari cara pandang yang benar. Kalau terus belajar kebenaran sampai cara memandang hidupnya berubah, dia bisa mengenal suara gembala. Barulah ini disebut lahir baru. Jadi lahir baru ada karena perubahan. Perubahan terjadi karena pertaruhan, perjuangan dari setiap orang-orang terpilih. Demikian penyampaian sesi 5 dari kesesatan manusia. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih Pak James sudah menyampaikan pemaparan materi malam hari ini. 5 topik yang sudah dibahas, hukum dosa, modifikasi agama, pertaruhan, kesesatan manusia, dan arti sesat sesungguhnya. Memang selama ini kalau kita berpikir tentang sesat ya, wah kalau sesat itu berarti ajarannya sesat nih, menyembah dewa begitu ya, wah itu terlalu ekstrim. Terlalu bodoh kalau iblis menipu kita dengan sesat seperti itu. Nah, tapi kalau kita belajar dengan benar, dengan akurat seperti ini, wah, ternyata tidak mengenal suara gembala pun sudah sesat ini. Benar. Karena seringkali kita merasa kita jadi orang Kristen, wah, sudah benar, tidak sesat itu. Padahal kita tidak kenal suara gembala, tidak pernah mendengar suara Tuhan. Sesungguhnya itu sesat itu. Jadi kita mesti hati-hati. Kalau sekarang belum mengenal betul siapa gembala kita, atau kita tidak menuruti apa yang diinginkan gembala kita, berarti kita masih sesat itu. Cuma merasa tidak sesat karena masih di gereja. Nah, ini berbahaya ya. Oke, saya kira kita sudahi dulu ya, Ya, bincang-bincang kita malam hari ini, dan kita bisa beristirahat. Minggu depan adalah sesi yang terakhir, sesi ke-6 akan dibawakan oleh Ibu Remiana Saragih ya. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita akhiri dengan doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk bincang-bincang kami malam hari ini, pembelajaran yang sangat baik bagi kami, memperbaharui pola pikir kami, membukakan, mencerahi pikiran kami Tuhan. Kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami diubahkan terus karakter kami semakin seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir malam hari ini maupun juga yang akan mengikuti lewat YouTube streaming Tuhan, rekaman video ini, biar Tuhan memberkati.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami alaskan doa kami jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Oke, bye-bye. Ya, Tuhan malam. memberkati. Selamat Malam malam. semua. Malam semua.